Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pada program pembelajaran jarak jauh bersama Bang Mas Tony SPDI dari SMP Wahidin Kota Cirebon. Anak sekalian yang Bapak banggakan, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan dan manfaat. Tanda tangan, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang Bapak banggakan, untuk tujuan pembelajaran kali ini bahwa peserta didik dapat mendeskripsikan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Maka kesempatan kali ini kita akan mempelajarinya tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Anak sekalian yang Bapak banggakan, manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam proses nantinya kita akan dihadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas akan suatu barang atau jasa, di mana semuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Anak sekalian yang Bapak banggakan, permintaan dan penawaran akan saling bertemu dan akan membentuk satu titik pertemuan dalam satu harga dan kuantitas atau jumlah barang. Untuk lebih memahami tentang semua itu, Bapak akan sampaikan tentang permintaan terlebih dahulu. Pengertian dari permintaan yaitu jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga yang tertentu disebut dengan permintaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, diantaranya ada harga barang, ada pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Inilah yang mempengaruhi permintaan. Dari harga barang, tentunya diartikan jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang, ataupun sebaliknya. Apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Diartikan jika pendapatan atau rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah yang diminta akan bertambah. Ataupun sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Yang ketiga, selera masyarakat. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Ataupun sebaliknya, apabila selera masyarakat terhadap barang rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah.
Selanjutnya untuk kualitas barang, diartikan jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Ataupun sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Kemudian harga barang lain, diartikan banyak sedikit jumlah barang yang diminta, biasanya dipengaruhi oleh harga barang lain. Nah, ini jumlah penduduk. Untuk jumlah penduduk, jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Kemudian ramalan masa depan, tentunya prediksi pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan barang tersebut di mana yang akan berkurang, akan naik. Anak sekalian yang Bapak banggakan, jadi hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Ya, banggakan. Dalam permintaan dapat dibedakan menjadi 2 poin. Yang pertama, permintaan menurut daya beli dari konsumen. Yang kedua, permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan menurut daya beli konsumen yaitu ada permintaan efektif. Yang kedua, ada permintaan potensial. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Sedangkan permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Sedangkan permintaan menurut jumlah konsumen yaitu permintaan individual dan permintaan pasar. Tentunya permintaan individual yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang, dan permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing individu. Sedangkan permintaan pasar yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, dan permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing atau individu. Anak sekalian yang Bapak banggakan, itulah penjelasan tentang permintaan. Maka berlanjut pada pengertian penawaran. Penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat dalam waktu tertentu. Tentunya definisi penawaran ialah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Maka ada beberapa faktor yang harus kalian pahami. Anak sekalian, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran, diantaranya ada biaya produksi, ada teknologi,
ada harapan akan mendapatkan laba, dan ada faktor-faktor non-ekonomi. Tentunya hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari hukum penawaran. Jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, dan sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus, di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Pengertian kurva, yaitu kurva penawaran, adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Anak sekalian, ada fungsi pasar yang kalian pahami, di antaranya fungsi distribusi dan fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga dan fungsi promosi dalam proses penawaran barang. Anak sekalian yang Bapak banggakan, ada fungsi pasar yang harus kalian pahami, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Nah, ada 3 poin ini, yaitu fungsi distribusi diartikan sebagai untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan fungsi pembentuk harga yaitu mewujudkan kesepakatan antara harga penjual dan pembeli. Sedangkan fungsi promosi yaitu memperkenalkan hasil produksi masyarakat. Melalui fungsi ini, penjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Dan pasar banyak macamnya pada masyarakat. Tentunya dapat dibedakan menurut kriteria. Yang pertama, pasar menurut wujudnya, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Sedangkan menurut barang atau jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Sedangkan menurut luas jaringan distribusi, yaitu pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Dan menurut waktu penyelenggaraan, yaitu ada pasar harian, pasar mingguan, dan pasar bulanan, serta pasar tahunan. Dan juga ada menurut organisasi atau strukturnya, yaitu pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Maka itulah pengertian dan penjelasan tentang pasar. Selanjutnya kita memahami tentang harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan. Karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Ada barang, ada harga. Ada jual, ada pembeli.
harga yang menjual, berarti ada pasar. Nah, disitulah kegiatan di masyarakat, diantaranya yaitu pasar, di mana pasar tersebut terdapat transaksi jual beli antara produsen, konsumen, dan masyarakat. Anak sekalian yang Bapak banggakan, maka kita simpulkan untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, jadilah pembeli penjual yang saling menghargai martabat manusia dengan ucapan sikap sopan santun, sehingga ada kebaikan dan kemuliaan sebagai manusia yang saling membantu. Bersatulah, bekerjasamalah dalam organisasi, di pasar khususnya, dengan mengutamakan saling membantu dalam pengelolaan pasar yang sehat, menjunjung gotong royong, dan saling menguntungkan yang penuh berkah. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat sehingga kalian menjadi orang yang baik dan cerdas. Maka kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.